Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membawakan materi kontrol panel. Kami memilih Webmin dan Flash. Kelompok 3 yang beranggotakan oleh Kamelia Atia Rahma, Aisyah Nindya Septa, Nadia Sarasa Fitri, Muhammad Fajar Mustafa, Sarah Narsa Fitri, Siti Lestari, Fitrianto, dan Berliani. Cakupan materi. 1. Webmin. Webmin mencakup pengertian, tipe hosting, keuntungan, dan fitur Webmin. Kedua, cPanel. cPanel mencakup pengertian, fungsi, kelebihan, kekurangan, dan fitur cPanel. 3. Flash. Flash mencakup pengertian, kelebihan, kekurangan, dan perbedaan Flash dengan cPanel. Next. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah Webmin. Webmin merupakan alat konfigurasi sistem berbasis web untuk sistem Unix, Linux, Solaris, atau sistem BSD, dan pada versi terbarunya dapat diinstal dan dijalankan pula pada Windows, namun dengan opsi dan fungsi yang terbatas. Webmin memungkinkan untuk mengkonfigurasi internal OS seperti Kotadis, file konfigurasi, serta memodifikasi dan mengontrol aplikasi open source seperti Apache HTTP Server, PHP, atau MySQL. Dengan Webmin, kita dapat dengan mudah untuk menambah user account, setting web server, DNS, dan lain-lain hanya dengan melalui web browser. Pengembang dari Webmin itu sendiri yaitu adalah Jamie Cameron, dengan rilis pertamanya pada tanggal 5 Oktober 1997 dengan membawa versi 0.1. 3 tipe hosting Webmin, yang pertama yaitu adalah Usermin, yang digunakan untuk memanajemen email, password, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah Cloudmin, yang digunakan untuk memanajemen server virtual. Dan yang ketiga adalah Virtualmin, yang digunakan untuk memanajemen virtual host. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya yang dibawakan oleh Camelia. Berikut ada fitur Webmin, ADSS Lion, Apache Server, BSD Firewall bin DNS Server, Backup Configuration Flash. Keuntungannya, pertama, hemat waktu dalam administrasi, kedua, instalasinya mudah, dan yang ketiga, aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. cPanel. cPanel atau dikenal dengan kontrol panel adalah sebuah halaman aplikasi website terproteksi yang menghubungkan dengan program pendukung website dalam web server atau web hosting. Pencipta cPanel yaitu J. Nick Coston. Rilis pertama 27 Maret 1996. Fungsi cPanel yaitu mempermudah pengelolaan website, melakukan pengaturan file, mempermudah manajemen cloud hosting, mengelola database website, mengatur konfigurasi PHP dan database. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Untuk selanjutnya, fitur cPanel. 1. Email terdiri atas pengelolaan akun email untuk menambah, menghapus, mengedit, atau mengubah password. POP3 account untuk menambah, mengedit, dan menghapus email POP3 yang dapat digunakan di Outlook Express. Autoresponder untuk menambah, mengedit, dan menghapus email autoresponder yang dapat digunakan sebagai jawaban otomatis. 2. Site Tool terdiri atas file manager untuk mengupload, mengedit, menghapus, memproteksi, dan mengubah permission file. General Account Information untuk melihat jumlah space, website spare, database, bandwidth, mailing list, dan subdomain yang masih tersedia. Custom Error Packs untuk mengatur halaman apa saja yang akan ditampilkan jika link website salah atau error jika script error. FTP upload atau download terdiri atas FTP Account Manager untuk menambah, menghapus, dan mengganti password FTP. Anonymous FTP Control untuk mengubah public access. Anonymous FTP Message. 4. Proteksi akses file dan email terdiri atas klaim AV-Virus Scan, antivirus yang berfungsi untuk menganalisa email, home directory, isi website, dan public FTP.
spam filtering, spam assassin untuk mengontrol email spam yang masuk ke mailbox. IP DNS Manager untuk menentukan IP address apa yang tidak diizinkan untuk mengakses website. Hal ini sangat berguna untuk melindungi privasi. Kelima, statistik atau counter analisa pengunjung situs terdiri atas statistik FTP untuk menganalisa aktivitas FTP di akun. Bandwidth usage untuk mengetahui berapa bytes yang telah ditransfer oleh website. Raw access logs untuk mendownload raw log website. 6. Backup terdiri atas backup, full backup, home, directory backup, dan database backup. Restore untuk mengembalikan backup yang ada pada komputer ke website. Berikutnya. Kelebihan dari control panel yaitu mudah dipelajari, mudah digunakan, menghemat waktu dan uang. Sedangkan kekurangan control panel, pengaturan yang penting bisa tiba-tiba berubah secara otomatis. Beberapa hosting menjalankan software yang tidak di-upgrade, biayanya mahal dan jarang termasuk dalam hosting gratis. Berikutnya akan dijelaskan oleh Sarah. Yang terakhir ada Flash. Flash merupakan salah satu kontrol panel untuk memanage suatu layanan hosting. Pada rilis pertama, pada April 2010, Flash berada di bawah perusahaan EOS Flash Inc. dan dirancang di Novosibirsk, Rusia. Saat ini tersedia bagi operasi sistem server Windows dan Linux. Dengan Flash, kita dapat melakukan berbagai aktivitas selayaknya sama dengan kontrol panel lainnya yang tidak asing di Indonesia, yaitu kontrol panel cPanel. Perbedaan cPanel dengan Flash. 1. Dalam hal sistem operasi, untuk Flash dapat digunakan baik di Windows maupun Linux, sementara cPanel hanya dapat digunakan di Red Hat, Cloud Linux, dan CentOS. 2. Dalam hal user interface atau tampilan antarmuka. Flash disebut sebagai kontrol panel yang tampilannya bersih serta terpusat. Sementara cPanel, ada kemungkinan pengguna akan kesulitan dalam mengaturnya pada saat awal menggunakannya. 3. Dalam hal penghapusan panel. Flash memungkinkan penggunanya untuk menghapus skrip serta komponen lain yang telah dipasang. Sementara cPanel tidak memungkinkan pengguna untuk menghapus apa-apa yang telah dibuat. Kelebihan Flash. Terdapat banyak fitur keamanan, tampilan antarmuka yang bersih dan praktis, lebih fleksibel karena tersedia untuk OS Windows dan Linux. Sedangkan kekurangan Flash diantaranya permintaan dukungannya memerlukan informasi yang lebih rinci dan spesifik. Interface yang lebih kompleks membuat Flash cenderung lebih lambat dibandingkan dengan kontrol panel yang lain. Next. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.